Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, sehingga di malam yang berbarokah ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa saling mengingatkan, saling tolong menolong di dalam perjalanan kita hingga akhirnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang salah satu sebab agar kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita banyak mentadabburi Al-Qur'an. Yang dimana Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai petunjuk, sebagai cahaya di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa kita mentadabburi Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Ayat yang begitu banyak, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa memikirkan, mentadabburi Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Ternyata ini adalah merupakan salah satu sebab untuk kita bisa membesarkan Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau muallif rahimahullah taala menyebutkan sebab yang lain agar kita bisa membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan at-tafakkuru fi ala'illahi wa 'azimi ni'amihi. Agar senantiasa kita banyak memikirkan tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengatakan di dalam ayatnya, wadhkuru nikmatallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kalian semua. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita begitu banyak, Pak. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan kalau kita mau menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nggak akan pernah mampu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kalian minta. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat mana lagi yang kita akan dustakan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Seandainya kita punya akal pikiran, seandainya pikiran kita sehat, seandainya rasa malu kita benar, kita malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita punya mikir sedikit saja, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sehat, kita dikasih nikmat mata, kita dikasih nikmat telinga, kita dikasih nikmat lisan, dikasih nikmat rezeki, dikasih nikmat yang begitu banyak. Ini harusnya kalau kita mau mikir dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling enggak kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya, yaitu Miftah dari Sa'adah, dan dibawakan oleh muallif rahimahullah taala perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau mengatakan, fajadirun biman lahu muskatun min aklin. Maka sepantasnya bagi orang yang masih punya akal. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Sepantasnya bagi orang yang masih mereka punya akal, an yusafira bi fikrihi fi hadhihi ni'am wa ala'i.
hendaknya seseorang itu dia coba safar dengan pikirannya di dalam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, wa yukarriruha dzikraha, dan terus diulang-ulang nikmat yang Allah berikan. Dari kita bangun tidur, kemudian kita bisa menggerakkan tubuh kita saja, itu nikmat, Pak. Betapa banyak orang yang dia bangun tidur, Pak, gak bisa gerakkan tubuhnya, kena penyakit stroke, gak bisa gerakkan tubuhnya. Tetapi kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bangun tidur, Allah Subhanahu wa taala ngasih nikmat kepada kita, kita bisa gerakkan tubuh kita. Alhamdulillah kita bangun dengan enak. Ada orang yang mereka bangun dari tidurnya kena saraf kecepit, ya kan? Gak bisa langsung bangun, sik ngenteni, masih nunggu, harus lurusin punggungnya, cara bangunnya juga harus miring kanan atau miring kiri terlebih dahulu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepada kita, bangun tidur alhamdulillah kita bisa langsung bangun. Ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pernahkah kita memikirkan dan terus memikirkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Dari bangun tidur, kemudian kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, iso sarapan, ya kan? Dikasih nikmat udara sama Allah Subhanahu wa taala, oksigen, yang kalau seandainya kita mau beli oksigen, subhanallah, berapa uang yang akan kita habiskan? Kita dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, pagi-pagi, ya kan? Itu iso gosok gigi saja nikmat, Pak. Ya kan? Coba kalau orang-orang yang mereka kayak beli odol aja enggak ada. Orang-orang yang mereka enggak pernah sikatan. Kalau ngomong ababe mambu, kita alhamdulillah. Bangun tidur bisa sikatan, ketemu sama istri, mulut bisa fresh, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat, kemudian kita bisa berangkat kerja dengan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, jadirun, sepantasnya bagi orang yang mereka masih punya akal. Orang yang mereka masih punya akal, meskipun disebutkan sama beliau Ibnu Qayyim, muskatun min aklin, meskipun sedikit saja. Orang yang masih sedikit punya akal, tidak perlu full, Pak, akalnya. Tapi alhamdulillah, bapak-bapak dikasih kecerdasan sama Allah. Wong hebat-hebat kok dalam urusan dunia, ya. Ono sing manajer, ono sing ketua yayasan, ono sing direktur, ya kan? Berarti kan hebat-hebat kepalanya. Secara duniawi akalnya hebat luar biasa. Ini tidak perlu kuat, Pak, di dalam apa? Punya akal. Sedikit saja orang yang mau punya akal, yang dia mau memikirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan dia terus mengulangi memikirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, la'allahu yuqifuhu 'alal muradi minha ma huwa minha. Kata beliau, siapa tahu dengan dia memikirkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, akhirnya dia berhenti terhadap apa sih yang diinginkan dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Kita dikasih nikmat sehat sama Allah Subhanahu wa taala, ada tujuannya, Pak. Kita dikasih nikmat akal sama Allah, ada tujuannya. Kita dikasih nikmat basar, penglihatan sama Allah, ada tujuannya. Semua ada muradnya. Semua ada keinginan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wali syai'in khuliqa, dan untuk apa diciptakan? Kita ini sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tujuannya. Jelas secara umum tujuan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini secara umum. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita untuk kita itu bisa merendah, supaya kita itu bisa jadi hambanya Allah. Kita itu diadakan sama Allah, diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menjadi seorang hamba yang bisa tunduk, yang bisa patuh, yang bisa mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walimadha huyi'a, dan untuk apa diadakan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala?
Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, ciptakan bumi, menciptakan gunung, semua sudah disiapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dikira ini semua sia-sia, Pak? Allah menciptakan langit sia-sia? Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung, menciptakan bumi, menciptakan kita semua terus sia-sia begitu saja? Cuma dibuat mainan sama Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita secara terperinci, kita dikasih hidung, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih tangan, dikasih kaki, organ tubuh kita dikasih hati supaya mikir. Kemudian semua dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak ada yang sia-sia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian itu abatha, sia-sia, cuma dibuat mainan. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sedikit apapun, di situ ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Apalagi dengan menciptakan kita yang begitu sempurna ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk ini. Pasti apa? Pasti di sini ada tujuan yang begitu luar biasa. Li ayyi syai'in khuliqa. Untuk apa kita itu diciptakan? Walimada huyya, dan kenapa kita dipersiapkan segala sesuatu yang mengantarkan kita untuk apa tujuan kita itu diciptakan. Wa ayyu amrin tuliba minhu ala hadhihi ni'am, dan perkara apa yang diminta dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, mendatangkan ayat fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Coba ingat-ingatlah terus nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Supaya apa? La'allakum tuflihun, supaya kita itu menjadi orang yang beruntung. Karena fadzikru alaihi tabaraka wa ta'ala wa ni'amihi ala abdihi sababul falahi was sa'adah. Karena banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala dan banyak mengingat karunia Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebab kebahagiaan dan sebab keberuntungan. Kita saja kalau terus-terusan mengingat nikmat Allah, banyak syukurnya akhirnya banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu begitu banyak. Kebaikan demi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sangat banyak sekali. Ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tetapi apa? Karena kita jarang ingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Akhirnya apa? Syukuri jarang kita. Tapi ngeluhnya Masya Allah. Ngeluhnya banyak sekali. Padahal kalau kita hitung-hitung ya Pak ya, dalam sebulan ini saja, bulan Oktober Pak, sakitnya kita lebih banyak sakitnya atau sehat ya Pak? Sehat Pak. Bapak pernah lapar di bulan Oktober ini atau lebih banyak kenyangnya Pak? Kenyang. Paling lapar paling cuma bilang jam, tapi warke mau tidur aja warak. Kenyang terus. Makanan banyak, alhamdulillah, sehat banyak, ya kan? Dibandingkan sayang-sayangan sama bojo sama tengkarannya, lebih banyak sayang-sayangannya sama bojo, paling tengkarnya sejam, sayang-sayangannya seminggu. Kan seperti itu. Alhamdulillah, masalah sama keluarga aman, masalah sama anak juga aman. Lebih banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi apakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita bisa mencintai dan kita bisa mengingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita? Terus-menerus kita ngerasa kurang, terus-menerus kita ngerasa mendapatkan ujian, terus-menerus kita seakan-akan kita itu adalah orang-orang yang apa? Yang susah, padahal nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sangat banyak sekali. Kemudian beliau mengatakan li'anna dzalika, karena mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim, la yaziduhu illa muhabbatan lillah. Orang kalau banyak mengingat nikmat Allah, itu enggak nambah kecuali rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita punya rasa cinta, ya Allah, kok engkau begitu luar biasa baiknya.
Kita saja kalau istri kita baik sama kita aja cinta kok sama istri. Ya kan? Datang dikasih buah, datang dikasih makan, capek dipijeti, ya kan? Dibikinin kohwa, dibikinin teh. Wah, kok apian kon saiki nang aku. Wis aku cinta ke kamu, kan seperti itu. Ini ke manusia, yang kadang dia malah bikin jengkel. Gimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang enggak pernah ada hentinya, terus-menerus berbuat baik kepada kita. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, Allah Subhanahu wa taala terus berbuat baik kepada kita dan nikmatnya terus kita rasakan. Tapi kita jarang cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yo kabeh ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh ngaji, males-malesan. Disuruh beribadah, males-malesan. Lu katanya cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya cinta itu bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar pengakuan. Kemudian kata beliau, la yaziduhu illa muhabbatan lillah wa hamdan. Dan terus-menerus kita akhirnya bisa muji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita begitu banyak. Akhirnya apa? Lisan kita ini gampang Pak untuk mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Kita dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala Pak untuk duduk di majelis ilmu yang seperti ini. Ini nikmat dari Allah. Pernah kita pulang dari majelis ilmu, kita muji Allah Pak. Dalam perjalanan pulang, dalam hati kita ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau beri taufik kami untuk bisa ngaji. Ada Pak? Lali kan seperti itu. Untuk bisa bersyukur dikasih taufik ngaji saja, itu kadang kita lupa. Padahal ini nikmat yang paling besar. Kita habis ngaji pulang mampir tumpanganan, nyampe rumah wis lali kan seperti itu. Sudah lupa lagi. Padahal kita bisa duduk di majelis ilmu, kita bisa sholat maghrib berjamaah, kita bisa sholat isya berjamaah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Kita dikasih taufik sama Allah, diberi pertolongan sama Allah, diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pulang keluar, luar biasa hati ini coba agungkan Allah Subhanahu wa taala, datangkan ya Allah, Engkau Maha baik sama saya ya Allah. Engkau beri taufik saya, mudahkan langkah saya ini sehingga saya bisa sholat berjamaah, saya bisa duduk di majelis ilmu. Ini kalau kita praktekkan Pak, hati kita gerodok nangis Pak. Betul-betul kita ngerasakan nikmat demi nikmat, nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Akhirnya kita betul-betul ngerasakan bahwasanya diri kita la haula wala quwata illa billah. Kita ini betul-betul butuh terhadap pertolongan Allah. Akhirnya kita paham dengan kalimat yang sering kita baca zikir pagi dan sore, wala takilni ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, jangan Engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Akhirnya kita memahami hal tersebut. Kapan? Ketika kita bisa memahami nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan akhirnya bisa menambah kepada kita bukan hanya sekedar hamdan, syukron. Hati kita itu terus berusaha untuk bersyukur kepada Allah. Hati kita mengagungkan, lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya terus menambah taatan, yaitu menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sebab yang disebutkan oleh beliau supaya kita bisa mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan antara satu sebab dengan sebab yang lain ini nggak bisa dipisah. Orang kalau semakin banyak tadabbur Al-Quran, semakin tahu nikmatnya Allah, ya kan? Akhirnya semakin kenal dengan namanya, dengan sifatnya, dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab-sebab satu kesatuan yang akan betul-betul menjadi sesuatu yang besar di dalam hati kita. Dan disitulah akan tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tumbuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tumbuh rasa untuk bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Pak, para sahabat itu dididik sama Rasulullah. Supaya mereka punya iman yang hebat, punya iman yang kuat, punya iman yang luar biasa. Para sahabat itu diajari seperti ini sama Rasulullah. Dikenalkan dengan Allah, namanya, perbuatannya, diingatkan dengan apa? Dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para sahabat, "Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana." Itu kitabnya kepada siapa? Kepada para sahabat. Dahulu kalian tengkar. Karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, akhirnya apa? Akhirnya para sahabat menjadi saudara. Alafa baina qulubikum. Itu nikmat. Disuruh sering-sering ingat. Oleh karena itu, Ansor, Pak, ketika terfitnah, orang-orang Ansor ketika terfitnah dengan harta, pernah terjadi, ya kan? Orang-orang Ansor ketika peperangan Hunain, ini sahabat Ansor, Pak. Sahabat Ansor itu imannya kayak apa? Sahabat Ansor ketika peperangan Hunain, menang dari peperangan Hunain, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagi harta ghanimah, diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Dibagi-bagi sama Rasulullah. Dibagi-bagi kepada mereka. Orang-orang Ansor terfitnah. Loh, kok aku nggak dikasih? Kata orang-orang Ansor, kita kok nggak dikasih? Kok dikasihkan semua kepada orang-orang Mekah? Wah, di sini sudah terjadi fitnah. Mulai iri dari para sahabat. Dari kalangan sahabat Ansor. Akhirnya apa? Orang-orang Ansor sebagian mengatakan, "Oh, Muhammad sudah lupa dengan kita karena sudah datang kaumnya, yaitu orang-orang Quraisy." Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi orang-orang Ansor dan mengatakan kepada mereka, "Apa pendapatmu tentang orang-orang Ansor?" Ini bertanya kepada ketuanya Ansor. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Saya seperti halnya mereka ya Rasulullah. Karena hati kami sama seperti halnya hatinya orang-orang Ansor. Kami juga pengen ghanimah." Diingatkan apa sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Diingatkan dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang Ansor. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang-orang Ansor, "Kamu nggak ingat dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian? Allah datangkan saya kepada kalian sehingga kalian menjadi satu. Gak perang antara Khazraj dan apa? Aus. Gak perang lagi. Justru malah jadi saudara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepada engkau dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus aku kepada engkau. Mereka pulang dengan harta mereka, engkau pulang dengan aku. Engkau pulang dengan aku balik ke Madinah. Sedangkan orang-orang Mekah, mereka balik dengan harta mereka, sedangkan engkau pulang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diingatkan dengan nikmat Allah. Apa yang terjadi? Fitnah yang menimpa orang-orang Ansor hilang. Kenapa? Diingatkan dengan nikmat yang jauh lebih besar daripada cuma nikmat harta. Yaitu apa? Nikmat Nabi, Pak. Nikmat ilmu. Ini nikmat yang begitu luar biasa sehingga orang-orang Ansor yang awalnya mereka menginginkan harta ghanimah, diingatkan dengan nikmat yang lebih besar, yaitu nikmat ilmu, nikmat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengajari orang-orang Ansor, hilang ke irinya orang-orang Ansor. Mereka langsung nangis dan kembali luar biasa. Itu imannya orang-orang Ansor. Diingatkan dengan nikmat ilmu. Kita kadang kalau seumpamanya dikasih pilihan, ya kan Pak? Kita dikasih pilihan menuntut ilmu karo dunyo. Ya kan Pak? Apa yang kita pilih Pak? Wis jujur aja. Tentunya kan seperti itu Pak. Ya kan? Suruh menuntut ilmu, tapi apa? Ndak enek gorengan, ya kan? Ndak enek sego bungkus. Yang satu, antum kumpul-kumpul enek kopi, ono ini. Kalau kita nggak kuat-kuat dalam memahami nikmat, sego bungkus, ono di sana sego goreng, ono pecel, ono ada dan sebagainya. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepada kita yang begitu banyak ini. Coba kita ingat, fadhkuru nikmatallahi alaikum. Kita ingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingat-ingatlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar kita menjadi orang yang bahagia. Bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Akhirnya kita bisa mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita.
Sampai Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan apa? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Enggak pernah bisa kita menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Kemudian beliau melanjutkan sebab yang kelima untuk kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tadi disuruh untuk tafakkur, untuk memikirkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita sekarang disuruh untuk tafakkur dengan apa? Malakutis samawati wal ard. Kita disuruh mikir dengan apa? Dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa semuanya ini diciptakan? Ya kan? Langit, bumi, gunung, kemudian lautan. Ini semua diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya diciptakan ini untuk apa? Ini harus kita pikirkan. Oleh karena itu beliau mengatakan wa hadza aidan min a'dhami wasaili ta'dimillah. Ini juga termasuk di antara wasilah yang paling besar untuk kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rabatal Qur'anu baina hadza ta'ammuli wa baina ta'dimillah taala, dan Allah sudah apa? Sudah menggandengkan antara orang yang mau memikirkan ciptaan-ciptaan Allah dengan pengagungan kepada Allah, itu sudah digandengkan sama Allah. Allah mengatakan di akhir surat Al-Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar." Ini Allah Subhanahu wa taala katakan dan firmankan di dalam surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, langit yang 7 yang diciptakan sama Allah, bumi yang 7 yang kita injak yang diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala, waqtilafil laili wan nahar, siang dan malam pun diganti sama Allah Subhanahu wa taala, la ayatin liulil albab. Ini ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mereka berakal dan mau menggunakan akalnya. Karena kita semua berakal, Pak. Kita itu semua berakal. Cuma ada yang nggak mau menggunakan akalnya untuk mikirin Allah. Gitu. Akalnya cuma digunakan untuk mikirin urusan dunia. Tapi kalau mikirin urusan akhirat, mikirin untuk kenal sama Allah, mikirin untuk perkara agama, itu apa? Itu nggak mau digunakan. Untuk urusan dunia, masya Allah, mati-matian mikirnya. Mati-matian mikirnya. Untuk urusan akhirat, untuk urusan agama, mikir, bosan, lemah gitu. Coba pernah nggak? Sekarang kalau bapak-bapak, ya kan? Kalau saya tanya, Pak, ya kan? Bapak-bapak kan, Pak, belajar bahasa Arab, belajar ini, ayo supaya kita ngafal Al-Quran, ngafal hadis. Jawabannya apa? Selemot aku satu, pikiranku selemot, gitu. Itu kan banyak yang ngasih jawaban ke saya seperti itu, Pak. Wis anu iki sisa-sisa iki, wis lemot gitu. Wis tuwek kan seperti itu. Tapi subhanallah, pikir urusan dunia, gak pernah ngomong pikiranku lemot, enggak. Semakin tua semakin matang jari ini. Loh, ini kok beda gitu loh. Kalau urusan dunia semakin tua semakin matang. Tapi kok urusan akhirat, wis tuwek, wis lemah, wis ini. Loh kok berbanding terbalik? Kenapa enggak dikatakan semakin tua juga semakin kuat gitu loh. Semakin matang. Kan sebenarnya seperti itu. Enggak, urusan dunia semakin tua pengalamannya semakin banyak, ya kan? Kemudian pemikirannya juga semakin matang. Kan seperti itu orang bilang. Senior, kenapa? Tua. Urusan dunia, kenapa? Pikirannya matang, emosionalnya matang. Semuanya dibilang seperti itu. Giliran dijak bahasa Arab, muqaddimah, itu juga enggak setor-setor gitu. Akhirnya apa? Kenapa? Lemot. Alasannya lemot, wis tua, wis entek masani. Terus itu yang diulang-ulang. Ya subhanallah. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Coba.
Allah Subhanahu wa taala banyak mengatakan la ayatin liulil albab, ayat bagi orang-orang yang mereka punya pikiran dan mau menggunakan pikirannya. Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang mereka mau ingat dengan Allah Subhanahu wa taala qiyaman, dalam keadaan berdiri dia ingat Allah, wa qu'udan, dalam keadaan dia duduk dia ingat Allah, wa ala junubihim, ketika dia tidur ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Tidur-tiduran ngobrol sama istri, ya kan? Ya, jangan cuma gibah tok. Ketika kita ngobrol sama istri yang diobrolin ngalor ngidul, gibah sini ini enggak. Kesempatan kita untuk nasihati istri, kesempatan kita untuk kita memberikan peringatan kepada dia. Ingetin sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan berdiri ngobrol tentang akhirat. Dalam keadaan duduk yang ngobrol akhirat. Dalam keadaan tiduran yang ngobrol tentang akhirat. Ini orang-orang yang apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mikir apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mikir penciptaan langit dan bumi. Orang yang seperti ini, yang dia mau betul-betul menggunakan akal pikirannya, akhirnya bisa apa? Bisa mengagungkan Allah dan membesarkan Allah. Dengan ucapannya, paling tidak dia bisa mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau enggak ciptakan ini sia-sia. Ada tujuannya semua. Langit engkau ciptakan ada tujuannya, bumi engkau ciptakan ada tujuannya, semua ada tujuannya. Bahkan manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada tujuannya. Wong kita yang dikasih akal, kita yang dikasih hati, kita dikasih nafsu sama Allah Subhanahu wa taala, ini tujuannya semakin apa? Oh, semakin kuat harusnya. Karena apa? Kita diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim, tentu ada tujuannya. Sebaik-baik apa? Penciptaan. Kalau dia sudah bisa mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila, akhirnya seseorang itu bisa mengucapkan Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah. Ini bisa mengagungkan Allah. Bisa mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya punya rasa takut kepada Allah. Makanya apa? Dia bisa mengucapkan faqina adzabannar, ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Ini orang yang mau mikir, orang yang mau gunakan akal pikirannya, hingga akhirnya dia bisa membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan hingga akhirnya bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah, tafakkur. Mau diajak mikir, akal pikiran kita, baik itu mikir tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, atau mikir dengan ciptaan-ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita. Ini cara kita untuk kenal dengan Allah, cara kita untuk kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga di dalam kitabnya Al-Fawaid. Begitu pula disebutkan di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah dan dinukilkan oleh beliau. Beliau mengatakan waqad dzakara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sudah menyebutkan anna Rabb ta'ala yad'u ibadahu fil Qur'an ila ma'rifatihi. Allah itu, Pak, kata Ibnu Qayyim, ngajak kepada hamba-hambanya untuk kenal sama Rabb-nya. Ngajak untuk kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah. Terus menerus Allah Subhanahu wa taala itu ngajak hambanya untuk kenal sama Allah. Kata beliau, yad'u ibadahu fil Qur'an, selalu mengajak hamba-hambanya di dalam Al-Qur'an ila ma'rifatihi, untuk kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Min tariqaini, dari dua jalan. Jadi kenal sama Allah itu di dalam Al-Qur'an Allah tunjukkan dengan dua jalan. Adzan, Pak. Nggih, Pak. Monggo adzan dulu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyeru kepada hamba-hambanya di dalam Al-Qur'an untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan dua jalan.
Kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ahaduhuma, yang pertama, jalan untuk kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, an-nadharu fi maf'ulatihi. Ini jalan yang pertama, yaitu melihat maf'ulnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu maf'ul? Yaitu objek. Apa yang diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala itu objek dari perbuatan Allah. Allah berbuat dan di situ ada hasilnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Makanya ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anak kita, ada gunung, ada langit. Ini semua objek dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman. Objeknya apa? Kita ada kasih sayang di antara kita, itu adalah merupakan objek dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita pengen kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, cara yang pertama an-nadharu ila maf'ulatihi. Lihatlah dengan objek dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, watsani, kata beliau, at-tafakkuru fi ayatihi wa tadabburuha. Yang kedua yaitu mikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tadabbur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang kedua. Jadi pertama kita lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan objek, yang itu adalah merupakan hasil dari perbuatan Allah. Allah menciptakan, Allah Subhanahu wa taala merahmati, ya. Bukti kalau Allah Subhanahu wa taala ada objek, ada orang berbuat dosa, Allah Maha Pengampun. Itu Maha Ghafurnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taubat ya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dan objeknya Allah Subhanahu wa taala, orang yang bermaksiat sudah mendapatkan peringatan, ya diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Tadabbur di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa qala rahimahullah, wan nadharu fi hadhil ayati wa amsalihha nau'an. Kalau kita melihat, Pak, melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada dua. Yang pertama, kata beliau, nadhurun ilaiha bil basari dhahir. Pertama, antum melihat dengan mata penglihatan yang dhahir, melihat dengan mata kita. Melihat dengan penglihatan kita. Pak, kita orang beriman sama orang kafir sama-sama melihat langit enggak, Pak? Sama-sama melihat lautan? Sama-sama melihat gunung? Sama, Pak. Bahkan bukan hanya sekedar kita. Loh, hewan podo, Pak. Hewan juga melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga melihat gunung, dia juga melihat langit, dia juga melihat apa yang dilihat dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau memberi contoh, fayara mathalan zurqatas samai wa nujumaha wa uluwaha wa wasi'ataha. Orang itu akan melihat birunya langit, kemudian bintang-bintangnya, tingginya, luasnya langit. Wa hadza nadharun yusyarikul insanu fihi ghairahu minal hayawanat, kata beliau. Penglihatan ini, Pak, bukan hanya penglihatan kita yang melihat. Orang kafirnya melihat, hewannya juga melihat. Hewannya juga melihat. Walaysa huwa bil maksudil amr. Dan ini bukan tujuannya, Pak. Ini bukan tujuannya. Jadi ketika kita melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ini wasilah untuk kita bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menggunakan ini sebagai wasilah, ini cuma sebagai maksud, makanya apa? Orang-orang kafir dia ngelihat keindahan alam, ya cuma sampai keindahan alam saja. Wih, api laut ya. Gitu toh. Ketika naik gunung, cuma bisa melihat, indahnya gunung. Wih, sampai situ toh. Kalau kita sebagai seorang mukmin cuma sampai situ saja, ya kok bedanya, Pak? Tidak ada bedanya akhirnya kita. Akhirnya kita nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita cuma melihat dengan penglihatan dhahir saja. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, orang yang beriman itu harus menyambung dari nadharul dhahir,
Harus menyambung dari penglihatan secara zahir, itu harus disambung dengan apa? An yatajawaza hada ilan nadhari bil basiratil batinah. Kita harus menyambung dengan apa? Basirah batinah. Kita itu harus menyambung dengan penglihatan batin. Penglihatan batin. Apa itu penglihatan batin? Kita sambungkan dengan penciptanya. Kok bisa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang begitu luar biasa ini? Sehingga akhirnya kita bisa membesarkan Allah, akhirnya kita bisa mengagungkan Allah, akhirnya kita tahu tentang luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita cuma ngelihat gunung, api gunung ini, wis ngono tok, Pak. Wis, ya wis, kita enggak ada apa-apa. Kalau kita jalan-jalan ke laut, ya kan, tamasya, mungkin ini, kan banyak tuh. Sekarang kan naik gunung, ya kan, camping, ya kan, habis itu jalan-jalan ke pantai, itu kan banyak. Tapi cuma apa? Cuma seneng-seneng tok. Cuma dibuat seneng-seneng tok. Di situ ngelihat hawa segar, ya kan, adem, yang ke pantai bisa renang-renang tok. Tapi nggak pernah disambungkan dengan nadharul batin, ya enggak, kembali pulang-pulang cuma loro kabeh awak. Kesel, itu saja. Hati enggak bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang-pulang cuma rungsing, cuma kesel gitu, duwe entek, kayak jalan-jalan itu saja. Tapi kalau seseorang disambungkan dari nadharul zahir, disambungkan dengan nadharul batin, akhirnya apa? Bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, siapa yang punya ini? Orang-orang beriman. Orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa kata beliau? Fatuftahu lahu abwabus sama, sehingga dibuka bagi orang tersebut pintu langit. Karena apa? Ketika dia melihat gunung saja, Pak, dia melihat subhanallah. Dia sudah melihat indahnya gunung, tingginya gunung, ya kan? Kemudian tidak goyang, begitu luar biasa ditancapkan sama Allah. Akhirnya siapa yang menciptakan ini? Mulai terbuka pintu langit, mulai naik ke atas ini. Hati itu akan naik ke atas. Mulai cari siapa yang menciptakan ini. Akhirnya fatuftahu lahu abwabus sama fayajulu fi aqtariha wa malakutiha wa baina malaikatiha. Akhirnya hati itu cari-cari terus, berusaha untuk kenal dengan Allah. Akhirnya jalan-jalan ke langit, akhirnya tahu tentang kebesaran Allah, akhirnya tahu tentang malaikat yang begitu luar biasa yang ada di atas langit. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Tsumma yuftahu lahu babun ba'da babin." Akhirnya dibuka satu pintu, kemudian dibuka pintu yang lain. Hatta yantahi bihi sayrul qalbi ila arsyir rahman. Sampai kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, hati ini karena mencari tentang Allah Subhanahu wa taala, ngelihat, akhirnya apa? Hati ini berhenti perjalanannya sampai di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kenal dengan Allah hatinya seseorang. Akhirnya hati betul-betul kenal tentang nama Allah, kenal sifat Allah, kenal perbuatannya Allah, kenal ciptaannya Allah luar biasa, objeknya dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala kenal. Akhirnya seseorang kalau sudah sampai situ, fayanduru si'atahu, akhirnya dia tahu luasnya langitnya Allah, ciptaannya Allah. Akhirnya dia tahu azamatahu, keagungannya. Akhirnya dia tahu jalalahu, kebesarannya Allah, wa majdahu wa rif'atahu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, wa yaras samawati sab'a wal ardina sab'a binisbati ilaihi kahilqatin mulqatin bi ardin falah. Akhirnya tahu ternyata langit yang luar biasa besarnya, bumi yang begitu luar biasanya, alam semesta ini kalau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti halnya cincin dilemparkan di padang pasir. Ini butuh perjalanan, Pak. Butuh perjalanan hati. Kapan? Setelah dia melihat, mikirkan, hati biarkan untuk memikirkan. Baru seseorang itu tahu ternyata langit yang begitu luar biasa, bumi yang begitu luar biasa, alam yang begitu besar ini dibandingkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada apa-apanya, Pak. Apalagi kita. Terus kita mau datang sombong. Kita rezeki saja ditanggung sama Allah. Nikmat dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, kon ibadah disuruh untuk merendahkan diri, disuruh untuk tunduk dan patuh, itu terus-menerus kita angkuh.
Akhirnya terus-menerus kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang kalau dia terus berusaha untuk mengenal Allah, wa yarul malaikata hafina min haulihi, dia akan melihat para malaikat yang gede-gede saja itu ada di sekeliling Allah Subhanahu wa taala. Lahum zajanun bit tasbihi wat tahmidi wat taqdisi wat takbir. Mereka sibuk untuk mensucikan Allah, memuji Allah, membesarkan Allah. Wal amru yanzilu min fawqihi bi tadbiril mamaliki wal junudil lati la ya'lamuha illa rabbuha wa malikuha. Dan kita akhirnya tahu ternyata Allah yang ngatur alam semesta yang begitu luar biasa ini. Turun rahmatnya Allah turun, maghfirahnya Allah turun, perintahnya Allah turun, larangannya Allah Subhanahu wa taala turun. Fayanzilul amru bi ihya'i qaumin wa imatihi akharin. Akhirnya kita tahu ternyata Allah yang menghidupkan, yang mematikan, Allah yang meninggikan, Allah yang merendahkan, Allah yang memberikan kebahagiaan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesengsaraan. Akhirnya kita tahu Allah yang memberikan kerajaan dan mengambil kerajaan. Ini kapan kita bisa tahu itu semua? Kalau hati kita jalan-jalan dan berusaha untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita tahu wa tahwilu nikmatin min mahalin ila mahal. Kita tahu ternyata apa? Nikmat saja itu diganti-ganti sama Allah. Sekarang si fulan dapat nikmat, kemudian dicabut, diganti ke si fulan lain, kemudian diganti kepada si fulan yang lain. Ternyata nikmat saja itu yudawilu bainan nas. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Iyam saskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kalau kalian sekarang ngerasa diuji sama Allah, bukan kalian saja diuji, Pak. Kalau kita sekarang diuji sama Allah, bukan kita saja diuji. Sahabat dulu juga diuji kok. Iyam saskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu. Sebelum kita juga diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini cuma gantian. Sekarang dikasih nikmat, besok diuji, terus dikasih nikmat lagi, terus seperti itu. Kemudian kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa qada'il hajati ala ikhtilafiha wa tabayuniha wa katratiha. Allah menunaikan hajat manusia yang berbeda-beda, bermacam-macam dan banyaknya. Itu semua Allah Subhanahu wa taala ngatur semua. Min jabrin wa kasrin wa igna'i fakirin wa shifa'i maridin wa tafriji karbin wa maghfirati dambin wa kashfi durrin wa nasri madlumin wa hidayati hayran wa ta'limi jahilin wa raddi abikin wa amani khaifin. Semua diatur sama Allah. Yang dikasih hidayah, dikasih rizki, dikasih sehat, yang sakit disembuhkan, ya kan? Yang sedih dihilangkan kesedihannya. Ini semua Allah Subhanahu wa taala semua yang ngatur. Nah, kalau seseorang itu sudah sampai seperti ini, jalan-jalannya sampai ketemu dengan perbuatan Allah yang begitu luar biasa ini, kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fahina idin. Kalau sudah sampai seperti ini, yaqumul qalbu, hati itu akan bisa berdiri baina yadayir rahman, akan bisa berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mutarriqan lihaibatihi, akan bisa mengagungkan Allah dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih belum bisa sampai kenal dengan perbuatan Allah yang begitu luar biasa ini, Pak, hati nggak akan pernah bisa mengagungkan Allah dan membesarkan Allah. Dan akhirnya bisa apa? Khosyian li adzamatihi, akhirnya bisa khusyuk, punya rasa takut terhadap keagungan Allah. Akhirnya apa? Fayasjudu baina yadayil mulkil haqqil mubin sajdatan. Akhirnya seseorang itu bisa merundukkan kepalanya dan akhirnya bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. La yarfa'u ra'sahu minha ila yaumil mazid. Dan pengennya apa? Terus-menerus sujud, bertasbih, bertahmid dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sujudnya. Kapan itu bisa semua? Kalau seseorang itu kenal dengan Allah, kenal dengan namanya, kenal dengan sifatnya, kenal dengan perbuatannya, kenal dengan ciptaan dan hasil dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat, dan ini harus menggunakan tadabbur Al-Qur'an dan ini harus banyak menggunakan akal pikiran. Kalau tidak bisa kita punya kekuatan iman seperti halnya imannya para sahabat, seperti imannya para salafus saleh. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit yang bisa kita ambil pelajaran dari cara bagaimana supaya kita bisa cinta dan membesarkan serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang nafi kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan dan terus berusaha untuk memperbaiki perjalanan agama kita. Karena ini yang akan membuat kita bahagia di dunia dan
dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.